Ini adalah cerita nyata yang berasal dari sebuah desa di Kalimantan Barat, yaitu Kampung Ketapang. Kisah ini menceritakan tentang seorang anak misterius yang hanya muncul pada bulan Ramadan. Anak ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan warga kampung. Sudah 3 hari terakhir dia tampak berjalan-jalan keliling kampung, berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan percaya diri, dia menggoda anak-anak seusianya, bahkan anak-anak yang lebih tua darinya. Dan tak jarang juga dia menggoda orang dewasa. Perilaku anak ini benar-benar membuat warga kampung merasa kesal. Bagaimana tidak, dia terus saja berkeliling dengan membawa makanan. Di tangan kanannya, dia menggenggam roti isi daging yang tampak menggoda, berwarna coklat menyala. Sementara di tangan kirinya, ada es kelapa yang terlihat begitu segar, dengan tetesan air yang mengalir dan butiran es yang menempel pada plastik pembungkusnya. Pemandangan ini sebenarnya bisa dianggap biasa saja oleh warga kampung, terutama jika kejadian ini terjadi di luar bulan puasa. Namun, yang membuatnya sangat tidak biasa adalah kenyataan bahwa semua ini terjadi tepat di tengah hari pada bulan Ramadan. Bulan yang merupakan waktu di mana orang-orang sedang menahan lapar dan haus. Tentu saja melihat roti dan es kelapa itu menjadi godaan yang sangat berat bagi siapa saja yang melihatnya. Ditambah lagi, sejak 3 hari terakhir, cuaca di Kampung Ketapang terasa lebih panas dari biasanya, yang semakin membuat suasana semakin menggoda. Lukman, salah seorang warga kampung, mendapatkan banyak laporan tentang bocah ini. Warga kampung tidak berani melarangnya karena ketika dia melakukan hal itu, seakan-akan dia menunjukkan sikap yang menakutkan. Bocah itu bahkan memperlihatkan ekspresi seperti sedang menikmati makanan dan minumannya, dengan sikap yang seolah-olah menantang siapapun yang mencoba melarangnya. Pernah ada seseorang yang mencoba untuk menghentikan bocah itu, namun orang tersebut malah mundur ketakutan, sekaligus merasa heran. Setiap kali ada yang melarangnya, bocah itu akan mendengus keras, dan matanya akan bersinar dengan kilatan yang menyeramkan. Hal ini membuat siapa saja yang berusaha melarangnya merasa takut dan akhirnya mundur. Pada suatu hari, Lukman akhirnya memutuskan untuk menunggu kedatangan bocah misterius itu. Menurut cerita dari warga kampung, belakangan ini, setiap setelah salat zuhur, bocah itu akan muncul secara tiba-tiba. Setiap kali dia datang, dia selalu mengenakan pakaian yang sama, yang tampak lusuh seperti hari-hari sebelumnya. Bocah itu juga tidak pernah lupa membawa es kelapa yang segar di tangan kirinya, sementara di tangan kanannya ada roti isi daging yang menggoda. Lukman pun menunggu dengan sabar, dan tak lama kemudian bocah itu pun muncul seperti yang diperkirakan. Benar saja, bocah itu tampak menari-nari gembira sambil menyeruput es kelapa yang dia pegang. Melihat tingkahnya, orang-orang yang ada di sekitar situ tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, seolah-olah mereka juga ingin merasakan segarnya es kelapa tersebut. Melihat kesempatan itu, Lukman langsung mendekati dan menegur bocah itu. Namun, alih-alih merasa takut, bocah itu justru mendelik tajam dan melotot. Lukman pun berusaha menenangkan dirinya dengan mengucapkan bismillah dalam hati. Lukman bertekad untuk menghadapi anak itu dan mencoba mendapatkan penjelasan tentang tingkah lakunya. Dalam hati, dia berpikir bahwa jika bocah itu memang benar-benar anak kecil, dia akan mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut siapa sebenarnya bocah ini dan dari mana asalnya. Setelah mendengar ucapan bismillah dari Lukman, tiba-tiba bocah itu tampak menurut dan mengikuti tarikan tangan Lukman. Lukman pun segera menarik tangannya dan mulai menyeret bocah itu menuju rumahnya dengan perlahan. Setiap gerakan Lukman diikuti dengan tatapan bingung dari warga kampung yang memperhatikannya. Sesampainya di rumah Lukman, bocah itu mulai berbicara dengan nada bingung dan sedikit marah. "Ada apa? Kenapa Tuhan melarang saya untuk minum es kelapa dan makan roti isi daging ini? Bukankah semua ini milik saya?" Bocah itu seolah-olah sudah tahu bahwa Lukman akan bertanya mengenai perlakuannya yang aneh. Matanya tetap menatap tajam ke arah Lukman, seperti ingin menguji apakah Lukman bisa menjawab pertanyaannya. Lukman pun menjawab dengan lembut, berusaha menjelaskan dengan sabar. "Maaf nak, ini semua karena kamu melakukan itu di bulan puasa. Kamu tahu kan, orang-orang sedang berpuasa menahan lapar dan haus. Seharusnya kamu juga berpuasa seperti mereka.
bukannya menggoda mereka dengan perilakumu yang seperti itu. Pada saat itu, sebenarnya Luqman masih ingin melanjutkan perkataannya dan terus mengomeli bocah itu. Namun, tiba-tiba bocah tersebut berdiri tegak, mengalihkan perhatian Luqman. Sebelum Luqman sempat menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, bocah itu menatapnya dengan tatapan yang semakin tajam dan penuh tantangan. Dengan suara yang tegas, bocah itu mulai berbicara. Bukankah apa yang kalian lakukan juga hampir sama dengan apa yang saya lakukan? Kalian selalu menunjukkan kemewahan dan kehidupan yang serba ada, sementara kami hidup dalam kemiskinan. Kalian sering berpesta pora dengan segala yang kalian miliki, sementara kami hanya bisa menahan lapar dan kekurangan. Kalian yang selalu menimbun harta, sementara kami yang kelaparan tidak mendapat perhatian. Kalian lebih sering tertawa, tanpa pernah peduli dengan kami yang sedang menderita dan menangis. Kalian bisa pergi berobat ke rumah sakit mahal hanya karena sedikit sakit, sementara kami yang kesakitan dibiarkan begitu saja, bahkan sampai mati tanpa pertolongan. Bukankah yang kalian lakukan juga hanya sekadar menahan lapar dan haus di bulan puasa ini? Ketika beduk maghrib terdengar dan azan berkumandang, kalian kembali melupakan semuanya dan melanjutkan hidup kalian yang penuh dengan kerakusan. Bocah itu terus berbicara tanpa memberi kesempatan Luqman untuk membalas. Suaranya yang sebelumnya sangat tegas dan menusuk, tiba-tiba berubah menjadi lembut dan penuh dengan kesedihan. Bocah itu berbicara dengan nada yang mengibah. Tuan, ketahuilah, kami berpuasa tanpa henti. Kami selalu berpuasa meski bukan di bulan puasa. Kami berpuasa karena memang tidak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara kalian hanya berpuasa di siang hari saja, dan setelah itu, kalian bisa makan sesuka hati. Kalian tidak pernah tahu bagaimana rasanya berpuasa setiap hari tanpa tahu kapan akan mendapat makanan. Dan lebih parahnya lagi, justru kalian yang menyakiti kami dengan pakaian mewah yang kalian kenakan. Kalian menyebut itu sebagai cara untuk menyambut bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kalian juga yang selalu berlebihan dalam menyiapkan makanan, seolah-olah ada banyak sekali yang harus disiapkan, dengan berbagai macam hidangan yang mewah. Kalian menyebut itu sebagai bentuk sambutan untuk Ramadan dan Idul Fitri. Tapi, kalian harus tahu, jangan sekali-kali menggoda orang-orang seperti kami dengan menunjuk-nunjukkan kekayaan dan kemewahan yang berlebihan. Cobalah untuk berpikir sejenak, apa dampak sosial dari semua ini? Ketika kalian terus-menerus memamerkan kemewahan, sementara kami yang melihatnya harus menahan lapar dan penderitaan. Setelah mengucapkan kata-kata yang tajam dan pedas, bocah itu langsung pergi meninggalkan Luqman tanpa memberi kesempatan untuk membalas. Luqman hanya bisa melihat kepergian bocah itu yang semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh bumi. Ketika dia menyadari bahwa bocah itu telah benar-benar hilang, Luqman langsung berlari keluar dari rumahnya, menuju ke jalan raya yang ada di kampung Ketapang. Ia memandang ke segala arah, mencoba mencari bocah itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Dengan nafas yang terengah-engah karena berlari, Luqman bertanya kepada orang-orang di sekitar jalan itu. Namun semuanya hanya menggelengkan kepala, bingung, seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Bahkan beberapa orang yang sedang menunggu di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu keluar dari rumah Luqman. Bocah itu benar-benar misterius dan kini dia menghilang tanpa jejak. Luqman yang merasa bingung dan penasaran tidak ingin menyerah begitu saja. Dia memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan segera masuk untuk mengambil sajadah. Di sana, dia sujud dan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelajaran hidup yang luar biasa yang baru saja dia dapatkan. Luqman merasa sangat berterima kasih karena dia merasa diberi hikmah yang dalam dari pertemuannya dengan bocah itu. Dia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang hatinya sudah mati, yang tidak mampu melihat kebenaran dan pelajaran dalam hidup mereka. Setelah itu, yang terlintas di pikiran Luqman adalah apakah orang lain akan mempercayai cerita yang luar biasa ini atau tidak. Dia merasa bahwa apa yang dia alami dan pelajari dari perkataan bocah itu sangat berharga. Luqman berniat untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada warga kampungnya, dengan harapan mereka bisa mendapatkan hikmah yang sama dari kata-kata bocah misterius itu. Dia merasa bahwa pertemuannya dengan bocah itu sangat bermakna dan memberikan cahaya bagi hatinya. Namun, pertemuan itu ternyata menjadi yang terakhir,
Sejak kejadian itu, Lukman tidak pernah lagi melihat bocah tersebut berkeliling di kampungnya. Sekarang, meskipun sudah lama berlalu, Lukman merindukan kata-kata pedas dan tudingan bocah itu yang ternyata memang benar adanya. Dia merasa bahwa bocah itu telah membuka matanya, menunjukkan kesalahan yang mungkin selama ini dia tidak sadari. Lukman juga merindukan kehadiran bocah itu, karena anak itu seolah menjadi pengingat yang berani menunjuk hidungnya ketika dia salah, dan memberinya pelajaran yang tak ternilai harganya. Bagi kalian yang tinggal di kampung Ketapang, mungkin kalian sudah pernah mendengar kisah nyata tentang bocah misterius ini. Meski peristiwa yang terjadi bisa dibilang tidak biasa dan sedikit sulit dipercaya, Lukman memilih untuk fokus pada bagian yang memang masuk akal dan bisa diterima. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan oleh bocah tersebut memang benar adanya. Bocah itu memberikan pelajaran yang sangat berharga, yaitu bagaimana seringkali kita lupa terhadap orang-orang yang seharusnya kita perhatikan, seperti mereka yang tidak memiliki pakaian layak, mereka yang kelaparan, dan mereka yang hidup dalam kesulitan, tanpa penghidupan yang memadai. Selain itu, bocah itu juga mengajarkan Lukman bahwa bagi mereka yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di posisi lebih baik, seharusnya tidak boleh merendahkan atau menggoda orang-orang yang kurang beruntung. Tidak sepatutnya kita berjalan dengan sombong, membusungkan dada, dan mempertontonkan kemewahan yang berlebihan kepada mereka yang sedang kesulitan. Kita harus mulai berpikir lebih dalam tentang dampak sosial dari sikap seperti itu. Apa yang akan terjadi jika kita terus-menerus menunjukkan kemewahan kepada orang-orang yang hidupnya penuh perjuangan dan keterbatasan? Sementara mereka yang melihat kemewahan itu justru harus menahan lapar dan penderitaan, membungkuk dalam kekurangan. Hal ini jelas bisa menimbulkan ketidakadilan dan perbedaan yang semakin tajam dalam masyarakat kita.